Kami dari kelompok 13 akan menyelesaikan dan juga membahas kasus mengenai informasi akuntansi diferensial dalam hal pengambilan keputusan investasi. Namun sebelum kami masuk dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Kelvin Tuisan, yang kedua ada Hendel Mangero, yang ketiga ada Sania Budiman, yang keempat ada Monica Anto, yang kelima ada Novan Tiwang, yang keenam ada Reno Kirauhe, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada Marvelino Tiranda. Kita masuk dalam materinya, yaitu mengenai pengertian informasi akuntansi diferensial. Nah, informasi akuntansi diferensial ini merujuk pada informasi yang membandingkan biaya dan pendapatan yang relevan antara dua atau lebih pilihan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, informasi akuntansi diferensial digunakan untuk menghitungkan atau memperhitungkan perbedaan biaya dan pendapatan antara pilihan investasi yang berbeda. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva pendapatan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok, yaitu yang pertama merupakan informasi yang akan datang, yang kedua berbeda di antara alternatif yang akan dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari biaya, pendapatan, dan aktiva. Tujuan dari penggunaan informasi akuntansi diferensial yaitu untuk membantu dalam mengidentifikasi pilihan investasi yang paling menguntungkan. Dengan membandingkan biaya dan pendapatan yang relevan dari setiap pilihan investasi, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan berdasarkan data. Informasi akuntansi diferensial mencakup biaya dan pendapatan yang berbeda antara dua pilihan investasi. Biaya yang relevan adalah biaya yang akan berubah antara pilihan investasi, sedangkan biaya yang tidak relevan adalah biaya tetap atau tidak akan berubah. Pendapatan yang relevan adalah pendapatan yang akan berbeda antara pilihan investasi, sedangkan pendapatan yang tidak relevan adalah pendapatan yang tetap atau tidak akan berubah. Dengan menggunakan informasi akuntansi diferensial, manajer dapat menghitung laba bersih yang diharapkan dari setiap pilihan investasi dan menganalisis perbedaan laba bersih tersebut. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi pilihan investasi yang lebih menguntungkan dan meminimalkan resiko. Kita masuk dalam perbedaan biaya penuh dengan biaya diferensial. Yang pertama ada unsur biaya. Full cost-nya yaitu biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Differential cost yaitu biaya berbeda dalam kondisi yang berbeda. Contohnya, jika pengambilan keputusan berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas produksi, maka biaya diferensial yang sangat penting dalam pengambilan keputusan adalah perubahan biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, sumber informasi. Full cost yaitu catatan akuntansi reguler perusahaan. Differential cost yaitu dengan merancang sistem akuntansi yang dapat memisah biaya menurut perilakunya dan memisahkan biaya menurut hubungan biaya dengan cost objektif, sehingga memudahkan penafsiran biaya diferensial sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, perspektif waktu. Full cost yaitu masa lalu dan masa mendatang, diferensial cost-nya masa mendatang. Pengertian investasi. Semrin menyatakan bahwa konsep investasi adalah salah satu aspek dari penentuan anggaran modal selain keputusan pendanaan. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya, kalau keputusan pendanaan berfokus pada keputusan yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan peningkatan dana melalui pinjaman, ekuitas, atau gabungan keduanya. Keputusan investasi sisi lain lebih fokus pada pilihan-pilihan membeli suatu aktiva, melaksanakan suatu proyek, membuat suatu produk, dan lain sebagainya yang lebih mengarah kepada pengadaan infrastruktur,
untuk menunjang kegiatan operasional. Jenis-jenis investasi. Berikut ini investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenis investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Yang kedua, jenis investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Yang ketiga, jenis investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Dan yang terakhir, yang keempat, jenis investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Manfaat informasi diferensial dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri atau make or buy decision. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk atau sell or process further. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan atau stop or continue product line. Yang keempat, menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision. Baik, selanjutnya metode penilaian investasi. Mulyadi menyatakan ada beberapa metode untuk menilai perlu tindaknya suatu investasi atau memilih macam alternatif investasi, yaitu sebagai berikut. 1. Payback period. 2. Average return on investment method. 3. Net present value method. 4. Discount cash flow method. Studi kasus. Penentuan keputusan investasi dengan menggunakan informasi akuntansi diferensial pada CV Niur Transkawanua Manado. CV Niur Transkawanua Manado merupakan cabang perusahaan dari CV Niur Atsiri. Niur Trans merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa, yaitu jasa penyedia transportasi umum berkelas eksekutif dengan rute Manado dan Kota Mobagu, dan sebaliknya, serta menyediakan jasa penitipan barang dengan rute yang sama. Meningkatnya pelanggan atau konsumen dari CV Niur Trans Manado ini direspon oleh pihak manajemen dengan membuka gedung di setiap kota yang menjadi tujuan keberangkatan dari angkutan Niur Trans Manado ini. Akan tetapi, dengan membuka gedung di setiap kota, manajemen diperhadapkan dengan mengambil keputusan menyewa atau membeli gedung. Nah, sebagai aktiva tetap perusahaan, keputusan yang diambil oleh pihak manajemen merupakan keputusan yang sangat berpengaruh bagi keuntungan perusahaan. Penelitian ini akan dilakukan pada CV Niur Transkawanua Manado yang beralamat di Jalan Samratulangi, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai pada Februari sampai waktu yang telah ditentukan. 1. Hasil penelitian. Hasil wawancara pimpinan perusahaan menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang sedang dialami oleh perusahaan adalah informasi akuntansi diferensial, di mana perusahaan mengalami ketidakpastian dalam pembelian alternatif akan membeli atau menyewa gedung dalam pembukaan kantor di setiap daerah tujuan armada. Dalam rencana pembukaan gedung baru atau kantor di setiap daerah tujuan, data pendapatan rata-rata per bulan dalam 2 rute perjalanan CV Niur Transkawanua Manado yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. Hasil penelitian. A. Analisis perhitungan diferensial membeli atau menyewa gedung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perhitungan antara kedua alternatif yang tersedia, yaitu membeli atau menyewa. Terkait dengan alternatif tersebut, maka perkiraan biaya yang akan dikeluarkan selama setahun untuk masing-masing alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan biaya jika menggunakan alternatif 1, yaitu membeli gedung, dapat dilihat pada tabel berikut. Investasi awal beli gedung 1 dengan harga 800 juta. Biaya-biaya jika membeli, yang pertama biaya pemeliharaan dengan harga 50 juta, biaya penyusutan 160 juta, biaya asuransi 90 juta, biaya tenaga kerja 42.500.000 rupiah, dengan total seluruh 342.500.000 rupiah.
Yang kedua, perkiraan biaya jika menggunakan alternatif 2 yaitu menyewa gedung dapat dilihat pada tabel berikut. Investasi awal sewa gedung 1 tahun 100 juta. Biaya-biaya jika menyewa, biaya penyusutan 20 juta, biaya sewa 100 juta, biaya tenaga kerja 42 juta 500 ribu dengan total seluruh 162 juta 500 ribu rupiah. Yang ketiga, analisis diferensial membeli dan menyewa gedung CV New Trans Kawanua Manado dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan pendapatan 1.987.200.000. Jika membeli, biaya gedung seharga 800 juta, biaya penyusutan seharga 160 juta, biaya asuransi 90 juta, total pemeliharaan 50 juta. Total biaya 1.010 juta rupiah. Laba diferensial 977.200.000. Jika menyewa, biaya gedung 100 juta, biaya penyusutan 20 juta, dan total biaya 120 juta. Laba diferensialnya 1.867.200.000 rupiah. Berikutnya kita masuk ke dalam perhitungan menggunakan penilaian investasi. Namun untuk lebih melihat manakah alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan investasi ini, perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan penilaian investasi dengan beberapa metode penilaian investasi untuk lebih menguji manakah alternatif terbaik yang seharusnya diambil oleh perusahaan, yaitu dengan menggunakan perhitungan payback period dan net present value. Perhitungan penilaian investasi menggunakan payback period. Persamaannya, yang pertama payback period alternatif 1 atau membeli, yaitu payback period sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata dikali 12 bulan. Contohnya, investasi 1 miliar dibagi laba tunai rata-rata 977.200.000 rupiah dikali 12 bulan. Diperoleh 12,2 bulan, dibulatkan menjadi 1 tahun. Yang kedua ada payback period alternatif 1, dalam hal ini menyewa. Rumusnya yaitu payback period sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata dikali 12 bulan. Contohnya, investasi 1 miliar dibagi laba tunai rata-rata 1.867.200.000 rupiah. Dikali 12 bulan diperoleh 6,5 bulan dibulatkan menjadi 7 bulan. Dari perhitungan payback period pada kedua alternatif tersebut, diketahui bahwa jika perusahaan memilih alternatif 1 yaitu membeli gedung, maka lama pengembalian investasi adalah selama 1 tahun. Sedangkan jika perusahaan memilih alternatif 2 yaitu menyewa gedung, lama pengembalian investasi adalah selama 7 bulan. Selisih waktu dari kedua alternatif tersebut adalah 5 bulan, maka perusahaan sebaiknya memilih alternatif 2, yaitu menyewa gedung. Berikutnya kita masuk ke dalam perhitungan penilaian investasi menggunakan Net Present Value, atau NPV. Yang pertama, NPV pada alternatif 1, membeli. Bisa dilihat pada tabel pertama, untuk tahun 1, 2, dan 3 diperoleh total 2.057.983.200 rupiah. Dan untuk contoh perhitungannya, terdapat rumus NPV sama dengan present value cash inflow dikurang present value investment. Contohnya, present value cash inflow 2.057.983.200 rupiah dikurang 1 miliar diperoleh 1.057.983.200 rupiah. Yang kedua, NPV pada alternatif 2 yaitu menjual. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Pada tahun 1, kedua, dan ketiga diperoleh total 3.932.323.200 rupiah. Dan untuk perhitungannya, rumusnya sama, NPV sama dengan present value cash inflow dikurang present value investment. Contohnya,
present value cash inflow 3.932.323.200 dikurang 1 miliar diperoleh 2.932.323.200. Dengan menggunakan perhitungan metode NPV tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah NPV dari alternatif 1 adalah sebesar Rp1.057.983.200 dan alternatif 2 sebesar Rp2.932.323.200. Sesuai dengan teori mengenai NPV, maka kedua alternatif tersebut dapat diterima karena mempunyai jumlah NPV lebih dari 0. Namun, jumlah NPV terbesar adalah alternatif 2, yaitu menyewa. Jadi, perusahaan lebih menguntungkan jika memilih alternatif tersebut. Diskon faktor merupakan tingkat diskonto yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 20%, yang digunakan dalam perhitungan penilaian investasi menggunakan metode NPV ini. Kesimpulannya, berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi aset tetap yang didukung dengan perhitungan penilaian investasi sudah efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan pada CV Niur Trans Kawanua Manado. Hal tersebut dapat dilihat dengan alasan sebagai berikut. 1. CV Niur Trans Kawanua menyadari penuh akan pentingnya informasi akuntansi diferensial yang akan membantu pengambilan keputusan, baik itu keputusan jangka panjang, jangka pendek, keputusan rutin, maupun untuk tujuan pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, berdasarkan informasi akuntansi diferensial dan perhitungan penilaian investasi, CV Niur Trans Kawanua Manado dapat mengambil keputusan yang baik di antara alternatif-alternatif yang tersedia, yaitu memilih menyewa gedung untuk kegiatan perusahaan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.